Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya masih semangat untuk belajar ya. Nah, boleh kok usul ke ustazah bagaimana ini pembelajaran matematika. Kok kayak gini terus toh, Us? Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembagian. Nah, di pembagian ini akan ustazah bagi menjadi 2 materi, yaitu tentang pembagian dasar dan hubungan pembagian dan perkalian. Nah, 2 subbab ini yang nanti akan kita pelajari di minggu ini. Nah, lanjut ya. Nah, ini adalah peta konsep mind map. Jadi, untuk semester ini kita hanya belajar tentang bilangan cacah. Bilangan cacah ini kemarin konsep bilangan kalian sudah, kemudian penjumlahan kalian sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, dan kali ini kita akan belajar tentang pembagian. Nah, selanjutnya masih ada hitung campur, masih ada sifat komutatif, dan yang terakhir adalah jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi. Nah, sampai akhir semester nanti, kalian akan belajar beberapa materi yang ini. Oke, itu ya. Kita lanjut. Nah, Ustazah pengen mengingatkan kepada kalian. Bagaimana perhafalan perkalian kalian? Apa kabar? Apakah sudah hafal semua? Mohon maaf, ini adalah dasar kita untuk pembagian. Jadi kalau perkalian kalian sudah oke, nanti pembagiannya juga sudah gampang. Ya, tolong yang belum hafal perkalian, tolong dihafalkan lagi ya. Nah, lanjut ya. Di materi pembagian ini akan ada 3 submateri. Nah, semuanya ini adalah yang kali ini, pekan ini, kita akan belajar tentang pembagian dasar dan hubungan pembagian dan perkalian. Kemudian di pekan selanjutnya, pekan besok, kita akan belajar tentang pembagian bilangan 3 angka dengan 1 angka. Oke, jadi pekan ini kita akan belajar yang pembagian dasar dan hubungan pembagian dan perkalian. Begitu ya. Lanjut. Oke anak-anak, kali ini Ustazah akan mengulangi materi kelas 2 kalian tentang pembagian dasar. Nah, di sini Ustazah punya 12 jeruk. 12 jeruk ini akan dibagi ke dalam 3 piring yang sama besar. Nah, kita lihat caranya ya. Pertama 12 dikurangi 3. 3 1 per satu piring diberi 1 jeruk. Lagi. Ya, dikurang 12 kurangi 3 lagi. Per piring diberi 1 jeruk lagi. Lanjut. Dikurangi 3 lagi, per piring diberi 1 jeruk. Lanjut, yang terakhir, nah dikurangi 3 lagi, per piring diberi 1 jeruk. Akhirnya semua jeruknya sudah habis. Nah, seperti ini bisa kita tulis operasinya 12 dibagi 3. 4-nya dari mana, Us? Kita lihat. Ini mengurangi 3 kali, mengurangi 3 itu berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 kali mengurangi 3. Sehingga kita tulis 12 bagi 3 hasilnya 4. Oke, begitu ya.
Masih ingat ya, ini pelajaran, ini materi kelas 2 kemarin. Nah, lanjut. Nah, misalkan kita kalau banyak sekali gimana, Us? Kalau itu kan jeruknya cuma sedikit, cuma 12. Lah, kalau jeruknya sampai 90 sampai 70 gimana? Nah, kita hitung dengan menggunakan porogapit. Kemarin kelas 2 juga sudah porogapit. Yuk kita ulangi porogapitnya. Nah, di sini Ustazah porogapitnya ini kita mulai dari porogapit yang dari perkalian dasar. Nah, 72, misalkan Ustazah punya 72 kurma. Mau tak bagi ke dalam 3 wadah sama besar. Nah, caranya bagaimana untuk membaginya? Kalau ngitung satu-satu kesuwen Us. Makanya kita bagi dengan cara porogapit. Nah, yuk kita bagi porogapit. Yang pertama, 70-an ini kita bagi dengan 3. Yang ini 7 dibagi dengan 3. Dibagi dengan ini dulu. Nah, hasilnya adalah 20-an, karena ini 70-an, berarti artinya 20-an, sisanya 1. Nah, sehingga di sini ditulis 3. Di sini ditulis 2. 2-nya tulis di sini. Nah, 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 6 tulis di bawahnya 7. Ya, kalau sudah terus kemudian kita kurangkan 1. 7 kurang 6 hasilnya 1. 1 dikurang bagi 3 kurang Us. Ya, yang satuannya ini kita turunkan. Z. Terus kemudian 12-nya dibagi dengan 3. 12 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 4. Nah, di 4 inilah di sini, tulis di sini. Nah, kemudian 4 kali 3 hasilnya 12. Kalian tulis di bawah sini. 12 ini 12 dibagi 12 hasilnya 0. Nah, berarti 72 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 24. Nah, gitu. Gitu ya. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, kita lihat contoh selanjutnya. Ustazah punya bilangan 66 dibagi dengan 6. 66 dibagi dengan 6 dihitung dengan cara porogapit juga. Pertama, 60-an dibagi 60-an. 60-an yang ini dibagi dengan 6, hasilnya adalah 1. Sisanya 0. Jadi kita tulis 6, 1 kali 6. 6 kali 1 kan hasilnya 6. 6-nya di sini. Kemudian satunya taruh di sini. 60-an dibagi 6 hasilnya 1 taruh di sini. Nah, ya. Kemudian sudah habis Us. Ya, tinggal 0. Masih ada bilangan satu lagi yang satuan. Satuan kita turunkan. Zut. Nah, 6 kemudian dibagi dengan 6 di sini hasilnya adalah 1. 6 kali 1 6, taruh di sini dikurangkan hasilnya 0. Berarti sudah selesai. 66 dibagi 6 hasilnya adalah 11. Nah, ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, minta tolong orang tua untuk menjelaskan lagi ya. Atau kalian punya cara yang lain untuk selain porogapit, boleh, asalkan langkahnya bisa kalian pahami dan hasilnya sama dengan yang caranya porogapit. Boleh kok, kalian nggak harus pakai porogapit. Gitu. Begitu ya. Yang kakak-kakak kalian yang kelas 3 tahun kemarin ada yang dia tidak bisa porogapit, tapi dia bisa dengan cara yang lain, meskipun itu 3 angka dibagi dengan 1 angka.
Ustazah tanya, caranya gimana mas? Nggak bisa ditulis, ngawang gitu. Boleh kalian seperti itu, gitu. Tapi nanti di lembar kerja ketika latihan, kalau kalian menggunakan cara yang ngawang, boleh. Tapi tolong dituliskan caramu ngawang itu seperti apa. Gitu ya. Ya nggak pakai porogabet boleh. Tapi tuliskan caranya. Gitu ya. Nanti insya Allah Ustazah bisa memahami kok. Tuh, asalkan kalian jujur, jangan menggunakan kalkulator. Gitu ya. Ya, lanjut. Nah, di hari Selasa nanti kita akan belajar tentang hubungan pembagian dan perkalian. Ustazah akan mengingatkan lagi, ini ada kaitannya dengan perkalian yang ini. Hubungan perkalian dan pembagian. Nah, ini tolong yang belum hafal, dihafalkan lagi ya. Lanjut. Misalkan tadi, di contohnya tadi, kita sudah kita pernah ya menghitung ya, 24 kali 3, itu hasilnya adalah 3 kali 4 itu 3 kali 4 itu adalah 12, kemudian 3 kali 20 hasilnya 60, dijumlahkan jadilah 72. Nah, di 72 berarti 24 dikalikan 3 hasilnya adalah 72. Nah, hubungannya di mana, Us? Nah, kita lihat. Nah, berarti kalau 72 dibagi dengan 3, dibagi dengan 3, itu hasilnya adalah 24. Nah, lanjut. Kalau 72 dibagi dengan 24, hasilnya adalah 3. Jadi, sama saja begini. Gini, kan tadi 24 dikali 3 sama dengan 72. Jadi, gini aja. 24 di ruas bagian sini, di ruas yang sini, kita bagi menjadi 3. Ini bagi 3. Yang ini juga dibagi 3. Hasilnya 3 bagi 3 kan habis. Nah, tinggal 72 dibagi 3 sama dengan 24. Maksudnya gimana, Us? Oh, ya gini. Kalau yang 24 gini. Tak kasih contoh aja ya, tapi maaf ini pakai orang-oran aja ya. 24 kali 3 dibagi yang bagian ruas ini dibagi 24-nya juga. Nah, sama dengan 72. Nah, kalau yang ruas ini pakai dibagi 24, ruas yang sini juga pakai dibagi 24. Jadi, kalau 24 dibagi 24 dengan angka yang sama, itu kan hasilnya 1. Berarti sama aja ini. 72 dibagi 24 hasilnya adalah 3. Atau kalau tidak, kalian kalau pengen membuktikan, kalau 72 dibagi 3 hasilnya 24, kalian kalikan ini aja. 3 kali 24 hasilnya pasti 72. Gitu ya. Kalau belum paham, nanti coba tanya ke orang tua kalian. Intinya, perkalian dan pembagian itu ada hubungannya, kebalikannya. Nah, pembagian adalah lawan dari perkalian. Jadi pembagian adalah kebalikannya dari perkalian. Lanjut. Nah, ada contoh yang kedua, Ustazah. Tadi kita juga sudah menghitung 66 dibagi dengan 6. Nah, kalau kita balik, itu adalah 11 kali 6 itu adalah 66. Nah, kita kan tadi membagi 66 dibagi 6 hasilnya 11 ya.
Nah, kemarin waktu perkalian kita juga mengalihkan ini. Jadi, nah kalau 66 dibagi 6 hasilnya pasti 11. Kalau 66 dibagi 11 hasilnya pasti 6. Jadi, perkalian ini, satu kali perkalian itu bisa menjadi 2 kali pembagian. Di sini juga bisa 6 kali 11, bukan 11 kali 6, 6 kali 11 sama dengan 66. Itu juga bisa. Nanti kalau kalian belum paham, bisa tanya ke ustazah ya, atau ke orang tua kalian. Intinya, perkalian dan pembagian itu adalah lawannya. Itu, gitu ya. Nah, begitu anak-anak, dari bagian ini yang perlu kalian konsep seperti ini. Jadi kan ini cuma dibalik ya. Ininya ke sini toeng, ini ke sana toeng, ini ke sini tuik. Nah, yang ini juga iya. Ini kan cuma ditukar aja tempatnya. Toeng, tuik. Gitu ya. Jadi ada hubungan pembagian dan perkalian adalah pembagian adalah lawan dari perkalian. Lanjut. Nah, mohon maaf untuk latihannya. Untuk hari Senin, latihannya Bu Pena halaman 81. Namun dikerjakan dengan langkahnya ya. Oh ya, ini Bu Pena 3A. 3A, kita masih pakai Bu Pena 3A. Oke, kemudian lanjutnya untuk hari Selasa, kalian ada LKPD hubungan perkalian dan pembagian yang akan Ustazah kirim via LMS. Kemudian yang hari Jumatnya, kita ada proyek tentang perkalian dan pembagian dalam keluargaku. Nah, kalian boleh misal dalam kehidupan keluarga kalian itu pastilah ada yang namanya pembagian, ada yang namanya perkalian, menggunakan pembagian dan perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian bingung, coba wawancarai orang tuamu. Misalnya, ayah bunda dalam pekerjaan ayah bunda itu yang pakai perkalian dan pembagian dalam hal apa? Nanti kalian tulis, kalian ceritakan di LKPD itu. Itu misalnya kalau ustazah misalnya ya ustazah itu adalah seorang guru. Nah, misal muridnya ada 96. Nah, seorang guru muridnya 96, ustazah mau membagikan materi matematika yang difotokopi. Nah, yang difotokopi ada 4 lembar. Jadi, nanti untuk jumlah lembarannya nanti berapa? Bisa dihitung. 96 dikalikan dengan 4 hasilnya berapa? Terus hasilnya 3. Terus satu lembarnya itu kalau fotokopi biayanya 150. Jadi nanti bisa dihitung berapa habis uangnya yang dipakai untuk fotokopi itu. Itu kalau orang tua kalian pedagang lebih banyak lagi, pekerja kantor, pegawai kantor bisa ada juga, apalagi orang tua kalian adalah pegawai bank atau pegawai keuangan atau apalah, itu pastilah pakai perkalian dan pembagian. Nah, gitu nanti kalian wawancara ke orang tua, tanya, tulis nanti profesinya orang tuamu apa, terus penggunaan perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari orang tuamu itu seperti apa. Bisa dalam hal mengatur keuangan, bisa dalam hal pekerjaannya, atau seperti apa. Begitu ya. Nah, gitu materi kita pada minggu ini, pekan ini. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Jangan lupa gemajinya, jangan lupa sholatnya, jangan bolong-bolong. Insya Allah bulan ini kita ada home visit di tiap kelompok.
Oke, terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.